Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi sosial media massa. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsi media massa menurut Dennis McWile. Ya, setidaknya ada 5 fungsi media massa. Yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga fungsi sosialisasi dan persuasi, yang keempat ada fungsi rekreasi, yang kelima ada fungsi mobilisasi. Meskipun beberapa sumber lebih merinci lagi fungsi media massa menjadi lebih banyak ya, misalnya untuk fantasi. Nah, itu biasanya untuk bisa digabung dengan fungsi rekreasi, atau misalnya fungsi pengawasan atau surveillance. Nah, itu bisa digabungkan dengan fungsi informasi dan sebagainya. Ya, nah, yang kedua yaitu kita akan belajar tentang fungsionalisme struktural menurut Robert K. Merton. Nah, di dalam fungsi menurut Robert K. Merton ini ada 3 fungsi media massa ketika bersinggungan langsung dengan sistem sosial atau dengan masyarakat. Yang pertama yaitu ada yang disebut fungsi nyata atau Robert Camerton disebutnya manifest function. Yang kedua yaitu fungsi tersembunyi atau latent function. Dan yang ketiga yaitu fungsi yang tidak diinginkan atau dysfunction. Nah, mari kita bahas satu persatu. Fungsi media massa menurut Dennis McWile disebut memiliki fungsi informasi di mana media massa berperan sebagai penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas, dan banyak hal lain yang terjadi di masyarakat. Nah, termasuk misalnya fungsi pengawasan. Misalnya apa yang penting untuk diinformasikan kepada masyarakat, begitu ya. Nah, itu merupakan fungsi informasi dari media massa. Yang kedua, yaitu adanya fungsi korelasi, di mana informasi yang diterima oleh masyarakat itu ditafsirkan oleh media massa begitu ya, untuk kemudian juga dipersepsi oleh masyarakat. Di mana fungsi korelasi ini ya, media massa ini menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berikut kemungkinan hubungan dengan hal atau peristiwa lain yang terkait di masyarakat gitu. Jadi, informasi yang satu ketika berhubungan dengan informasi yang lain, maka disitulah muncul yang disebut fungsi korelasi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi sosialisasi atau tadi yang disebut dengan bagaimana kita mempengaruhi opini masyarakat agar terbentuk paradigma atau pandangan-pandangan terhadap sesuatu masalah di sekitar masyarakat, gitu ya. Misalnya untuk menginformasikan hal-hal yang baru hingga kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Kita pernah belajar misalnya tentang teori difusi inovasi. Bagaimana misalnya sebuah inovasi ini bisa diterima dan disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, itu salah satunya oleh media massa. Yang keempat yaitu fungsi hiburan ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan misalnya fungsi fantasi gitu ya. Nah, ini sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. Makanya ketika sebuah program televisi atau sebuah program radio atau konten di media sosial ini membuat misalnya seseorang menjadi lebih lega begitu ya, menjadi lebih rileks. Nah, itu kemudian media massa berfungsi sebagai hiburan. Biasanya
yang sering kita lihat misalnya acara komedi atau acara musik. Nah, itu memberikan fungsi hiburan bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adanya mobilisasi dan persuasi, di mana peran media massa dalam hal ini adalah tidak hanya sebagai menyebarkan informasi saja, tapi juga mempersuasi. Mempersuasi itu mengajak begitu ya, mengkampanyekan sehingga masyarakat mau bergerak begitu ya. Karena apa? Karena hal ini menjadi penting bagi masyarakat. Nah, mari kita lihat contohnya satu persatu. Nah, ini adalah, contoh fungsi, media massa dalam kategori informasi. Misalnya ketika di dalam, sebuah program televisi, khususnya berita menginformasikan, tentang, penanganan COVID-19 misalnya ya, bagaimana kondisi hari ini, bagaimana jumlah positif, bagaimana jumlah kesembuhan, dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi informasi yang menjadi, sebuah referensi bagi masyarakat, gitu ya. Nah, ini kemudian akan dihubungkan dengan fungsi korelasi. Ketika misalnya, eee, di dalam masyarakat kemudian banyak sekali informasi yang muncul, yang berkembang, yang kemudian bisa mengakibatkan atau terjadinya hoaks, gitu ya. Nah, makanya KPI misalnya ya, karena informasi di media massa ini sangat banyak, sangat, luas begitu ya, maka kemudian membuat sebuah, aturan begitu ya, bagaimana misalnya kita menyikapi informasi-informasi mengenai COVID-19. Nah, di sini disebutkan misalnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini inisiasi misalnya oleh KPI. Sebenarnya bisa juga ini diinisiasinya oleh kampus ya, oleh mahasiswa atau oleh misalnya, eee eee, apa, lembaga-lembaga yang ada di kampus untuk tadi menghubungkan antara adanya informasi yang penting, tapi kemudian adanya informasi yang, diindikasikan menjadi hoax gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah, fungsi media massa dari sosialisasi, persuasi, dan mobilisasi. Sebenarnya ini juga, bisa disebutkan sebagai, fungsi hiburan begitu ya. Misalnya ini, di Metro TV itu ada misalnya, sebuah, acara musik begitu ya, tujuannya untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk mau, divaksin begitu ya. Nah, makanya di sini mengundang, grup band yang terkenal misalnya ya, Slank dan seorang ustadz yang bisa meraih begitu ya, khalayak, yang mungkin masih menolak gitu ya adanya vaksin. Makanya dengan adanya program ini diharapkan, kaum milenialnya, bisa diajak, bisa dipersuasi begitu ya, termasuk juga, kaum religius yang mungkin sebelumnya, menolak akan vaksin. Nah, itu disebutnya bagaimana media massa berfungsi, untuk sosialisasi, persuasi, dan mobilisasi. Nah, nanti akan saya kirimkan juga linknya ya di, Edmodo. Dan yang terakhir, nah ini adalah fungsi hiburan gitu ya. Nah, jadi misalnya ketika pandemi pun ada saja misalnya cara-cara, kita untuk, meningkatkan imun dengan menghibur gitu, dengan mencari sebuah, relaksasi begitu ya. Nah, ini contoh dari apa yang ditayangkan oleh Kompas TV, tentang pagelaran angklung ya atau, pagelaran musik begitu ya yang lakukan oleh, para nakes dan, pasien, eee, RSDC di Wisma Atlet, ya. Nah, ini adalah, fungsi hiburan di balik misalnya, pandemi yang begitu mengkhawatirkan ya, menakutkan. Nah, ini bisa menjadi sebuah, relaksasi. Nah, itu adalah, fungsi, media massa menurut Mike Weil. Nah, yang kedua ini adalah, fungsi struktural ya media massa menurut Robert K. Merton. Mari kita bahas satu persatu. Nah, tadi ada yang disebut dengan fungsi manifest, yaitu fungsi yang diharapkan dari 5 fungsi yang tadi disebutkan ya, yaitu informasi, korelasi, sosialisasi ya, kemudian, eee, hiburan, dan, mobilisasi gitu ya, dan persuasi. Nah,
Jika kemudian kelima fungsi itu atau kemudian 5 fungsi itu dijabarkan kembali menjadi fungsi yang lebih banyak, itu berjalan dengan baik dan, mencapai efek yang diharapkan, nah itu disebutnya fungsi manifest gitu ya. Jadi, ketika, fungsi-fungsi dalam, media massa itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik itu fungsi secara kognitif ya, bisa menambah pengetahuan, kemudian bisa, me apa namanya, menunjukkan, emosi, rasa bahagia, rasa peduli gitu ya, kemudian bisa memobilisasi massa misalnya ya untuk mau divaksin, misalnya untuk berubah menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, itu berarti fungsinya adalah fungsi manifest atau fungsi yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu fungsi laten, yaitu fungsi yang, tersembunyi atau tidak seharusnya terjadi, begitu. Ini biasanya fungsi yang, mungkin tidak disadari oleh media massa ketika, sebuah program ataupun konten begitu ya disebarluaskan melalui channel-nya gitu ya. Nah, karena apa? Karena fungsinya ini adalah tersembunyi tadi, tidak nampak, baru kemudian, muncul misalnya setelah terjadi, sebuah, gejolak di masyarakat atau gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, di dalam, program TV One nih ya, di dalam sebuah, apa namanya, program berita, bisnis begitu ya, disampaikan ternyata ketika muncul misalnya ya, pandemi COVID-19 itu, terjadi sebuah, dampak yang diakibatkan karena informasi yang disampaikan oleh media massa. Misalnya karena, diharuskan untuk mencuci tangan misalnya ya dengan sabun atau dengan hand sanitizer, kemudian harus memakai masker ya. Nah, pada akhirnya terjadi panic buying di apa, supermarket atau di toko-toko misalnya orang-orang berlomba untuk membeli sanitizer sebanyak-banyaknya misalnya ya, membeli atau memborong masker gitu ya. Atau kemudian ketika terjadi, peristiwa, PSBB misalnya ya, orang tidak boleh kemana mana harus diam di rumah, kemudian orang menjadi, panik begitu ya, mereka membeli misalnya kebutuhan pokok itu untuk, sebulan gitu ya, karena mungkin tidak akan sering-sering keluar. Nah, itu disebutnya, fungsi laten. Jadi, informasi yang disampaikan oleh media massa itu kemudian menimbulkan efek samping ya, atau efek yang tersembunyi yang seharusnya tidak terjadi dan mungkin juga tidak begitu disadari oleh media massa ya. Nah, yang kedua nih, fungsi laten ini contohnya adalah banyaknya hoaks atau berita bohong ya, atau berita, seperti benar padahal pasti bohong gitu ya. Nah, ini misalnya banyak sekali, apa namanya, netizen misalnya ya, atau beberapa, media atau buzzer biasanya ya, menggunakan foto-foto dari media massa itu kemudian diolah menjadi berita baru gitu ya. Jadi fotonya foto lama tapi, dianggapnya seperti terjadi baru-baru ini. Nah, contohnya ini seperti adanya hoaks tentang, vaksin, Covid palsu ya, ini kemudian digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian, apa, memberikan atau menunjukkan konten seperti ini, padahal Kompas TV tidak pernah menayangkan adanya, apa namanya, vaksin Covid palsu. Nah, adapun gambar-gambar yang terdapat di dalam, apa namanya, YouTube, Kompas TV itu adalah gambar yang sudah ada sebelum pandemi ini gitu ya. Jadi, gambarnya itu bukan gambar hari ini, bukan gambar tentang penerima vaksin, tapi gambar, beberapa tahun yang lalu yang, seolah-olah terjadi di sebuah rumah sakit begitu ya, yang kemudian dihubungkan dengan terjadinya, apa namanya, ada isu begitu, vaksin palsu di, rumah sakit. Nah, ini adalah, fungsi-fungsi laten yang tidak terlihat gitu ya, yang tersembunyi, yang mungkin tidak seharusnya terjadi pada, masyarakat gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah, eee, yang disebut dengan disfungsi gitu ya. Apa itu disfungsi? Yaitu konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan dari pola, sosial ya, dari kegiatan masyarakat.
Artinya, disfungsi ini adalah, fungsi yang negatif gitu ya, fungsi yang, ini sebenarnya bisa jadi sudah diketahui oleh media massa ketika, program tersebut ditayangkan begitu ya. Tapi, karena kemudian dianggap disfungsinya ini lebih kecil daripada fungsinya, maka, konten tersebut tetap ditayangkan ya. Misalnya ketika menayangkan, konten tentang berita kriminal, ya itu kan kemudian terdapat kekerasan di dalamnya, tapi kenapa kemudian masih ditayangkan? Nah, berarti, fungsi-fungsinya itu lebih banyak daripada disfungsinya, hanya kemudian dibarengi dengan, literasi digital misalnya ya, atau kemudian pendampingan orang tua, sehingga disfungsi ini bisa diminimalisir sekecil mungkin, gitu ya. Nah, misalnya itu disfungsi itu kekerasan ya dalam, program kriminal, kemudian, pornografi ketika dalam, program film misalnya ya, atau sinetron, kemudian kecanduan biasanya dalam program games ya, atau, apa ya, program-program yang, tayang secara, streaming gitu ya, yang secara, terus-menerus. Nah, ini akan menjadikan, kecanduan sehingga orang menggunakan media massa lebih daripada yang seharusnya atau, dulu kita pernah sebut sebagai, heavy viewer ya, penonton yang tidak bisa menseleksi begitu ya, mana yang harus ditonton atau yang, tidak boleh ditonton. Nah, itulah, 3 fungsi, struktural menurut Robert K. Merton. Terima kasih. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan menggunakan kolom komentar di Edmodo untuk kemudian bisa mengutarakan pertanyaan ya, dan kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.